Saya kapan masuknya? Baik, pemirsa. Ya, pemirsa, kira-kira seperti inilah yang akan kita saksikan jika kita sedang menghadapi kondisi pengancaman terhadap integritas bangsa. Senjata terbaru milik artileri Medan Kodam 7 Wirabuana jenis meriam 178 KH 105 mm buatan Korea Selatan tahun 2014 ini memiliki jarak efektif sejauh 18 km. Dan memang saat ini sementara diadakan pameran alutsista atau alat utama sistem persenjataan milik TNI, dan di lokasi ini banyak senjata-senjata milik anggota TNI yang diperlihatkan kepada warga untuk menumbuhkan semangat dan kecintaan warga terhadap NKRI dan terhadap TNI. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih pameran alutsista hari ini, saat ini saya bersama dengan Kepala Staf Kodam 7 Wirabuana, Bapak Brigjen TNI Kurnia Dewantara. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Pak, bisa menghadap kamera? Pak, bisa diceritakan sedikit nih, Pak, kegiatan pameran alutsista TNI yang berlangsung saat ini di sini, Pak? Baik, terima kasih, Mas. Pameran alutsista yang dilaksanakan di Makassar ini merupakan salah satu bagian wujud dari perintah Panglima TNI, yaitu dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-70 tahun 2015 ini. Salah satu kegiatannya adalah pameran alutsista yang dilaksanakan di Pantai Losari, Makassar ini. Kemudian pameran alutsista yang dilaksanakan diikuti oleh ketiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tadi kita lihat ini merupakan salah satu peragaan alutsista yang dimiliki kebanggaan kita, yaitu artileri Medan KH 178 kaliber 105 mm. Kemudian pameran alutsista ini dilaksanakan dalam rangka wujud pertanggungjawaban TNI kepada rakyat, bahwa inilah alutsista yang dibeli dari uang rakyat. Kemudian juga pameran ini ditujukan agar masyarakat bisa mengenal alutsista yang kita miliki, sehingga dari situ diharapkan akan tumbuh rasa kecintaan mereka kepada TNI maupun bersama-sama dengan TNI untuk bisa menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Pak, saya penasaran nih, Pak, melihat atraksi yang sedang diperagakan oleh anggota TNI, Pak. Pak, saya pengen tahu bagaimana sih cara pengoperasian dari senjata ini, Pak? Baik. Pengoperasian senjata ini saya kira secara umum bahwa senjata artileri Medan KH 178 ini merupakan salah satu alutsista yang terbaru yang dimiliki oleh Kodam 7 Wirabuana. Jarak capai dari senjata ini adalah maksimal 18 km. Jadi kalau kita posisi di sini, sasaran di bandara itu sudah kena. Itu bisa kena, ya itu. Ini yang terbaru yang kita miliki, yang digunakan untuk menjaga kedaulatan NKRI yang berada di wilayah Sulawesi Selatan ini. Kemudian secara teknis berkaitan dengan bagaimana peragaan yang tadi dilaksanakan oleh prajurit-prajurit kami dari Armed 76 akan diperagakan atau akan disampaikan oleh Danyon, ya, karena dia yang akan menguasai secara teknis. Silakan kepada Danyon. Pak, Bapak Sumanto, Pak, bisa diceritakan nih, Pak, ini alat-alat apa sih, Pak, namanya, bagaimana cara pengoperasiannya sampai bisa ditembakkan oleh meriam ini, Pak? Saya jelaskan mekanisme dari proses penembakan, dari permintaan tembakan, semua data-data diolah di pimpinan penembakan, yaitu tempatnya di sana. Kemudian secara komputer di sini karena kami sudah menggunakan alat pibak komputer. Kemudian setelah data diperoleh, data itu akan disampaikan oleh Satba yang tadi diperagakan. Kemudian dari Satba itu akan diolah sedemikian rupa sesuai dengan permintaan dari peninjau. Kemudian setelah didapat
elevasi dan sudut arahnya akan ditembakkan dari pimpinan penembakan. Iya. Kalau dari sistem komputerisasi ini Pak, data-data yang dimasukkan berupa data-data seperti apa tuh? Apakah dia berupa angka koordinat atau apa Pak, sehingga bisa diberikan kepada tim penembak? Untuk data yang diperoleh yaitu berupa koordinat dari pengukuran medan, sehingga data itu diolah oleh pimpinan penembakan, kemudian diberikan kepada satuan penembak, kemudian ditembakkan sehingga munisi bisa ditembakkan mencapai sasaran. Kalau untuk menembakkan merem ini butuh waktu berapa lama Pak? Tadi saya lihat ada persiapan mulai dari penentuan koordinat, setelah itu penyerahan koordinat ke tim tembak, terus kemudian tembakan itu kira-kira makan waktu berapa lama tuh Pak? Untuk meriam 178KH karakteristiknya 3 menit 15 butir. 3 menit 15 butir. Dan untuk amunisi Pak, kira-kira apa memang kita sudah disiapkan amunisi atau masih harus membuat sendiri amunisinya, atau amunisi bisa didapat dari mana gitu? TNI Angkatan Darat sudah menyediakan amunisi bekal pokok dari Pindad. Jadi memang ada yang dibikin sendiri untuk? Sudah ada. Baik, Pak. Ini saya lihat ada semacam panel surya nih Pak di sini. Itu panel surya dia membantu untuk menentukan koordinat kah, atau fungsinya sebagai apa nih Pak? Oh tidak, untuk solar cell ini digunakan untuk tenaga matahari. Oh, tenaga matahari. Betul. Jadi di lokasi manapun, di tempat seperti apapun itu bisa dioperasikan, mengingat di medan perang memang tidak ada listrik apa segala macam. Betul, ya? Karena kami tugasnya di medan tempur, tentunya tidak mungkin ada listrik, sehingga tenaga yang dipakai adalah dengan solar cell. Senjata ini sejak kapan sih Pak di sini? 2014. Oh, 2014 tahun ini. Pak, ya? Siap. Sudah ada berapa unit Pak di Armet 6 ada 18 pucuk meriam. Baik, terima kasih Pak. Dan pemirsa, itu tadi untuk pengoperasian senjata terbaru milik Yon Armet Kodam 7 Wirabwana. Dan seperti yang Anda lihat saat ini, banyak warga yang menggunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri dengan senjata-senjata milik TNI yang ikut menjaga kedaulatan NKRI. Seperti yang Anda lihat, banyak anak kecil, warga yang seperti berwisata di lokasi ini. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk melihat, merasakan, bahkan mengendarai senjata-senjata atau tank, kendaraan-kendaraan tempur milik TNI. Dan rencananya memang pameran alutsista ini akan terus digelar hingga beberapa hari ke depan. Hal tersebut memang disengaja dilakukan untuk menambah kecintaan warga terhadap NKRI, kecintaan warga terhadap TNI yang terus menjaga kedaulatan. Digelar hingga beberapa hari ke depan. Hal tersebut memang disengaja dilakukan untuk menambah kecintaan warga terhadap NKRI, kecintaan warga terhadap TNI yang terus menjaga. Kabar Piala Presiden, Persib Bandung akan membawa 18 pemain ke Samarinda, Kalimantan Timur untuk menghadapi tuan rumah Pusamania Borneo FC dalam perempat final Piala Presiden 2015. Kelima pemain yang tak dibawa antara lain Muhammad Ridwan, Taufik, Syahar Ginanjar, Nudiana, dan Dedi Kusnandar. Kelima pemain terpaksa ditinggal karena mengalami cedera. Sementara itu dalam sesi latihan hari ini, pelatih Jajang Nurjaman hanya melakukan latihan ringan. Hari ini latihan kita low intensity karena memang kemarin kita sudah naikkan dan saya merasa sudah siap, dan hari ini hanya tinggal menjaga sehingga kita berharap peak performan ada di hari Minggu nanti. Kita ke kabar selanjutnya. TNI Angkatan Udara baru saja menyelesaikan latihan tempur gabungan bersama Angkatan Udara Kerajaan Thailand. Latihan bersama ini dipusatkan di Pangkalan Udara Thailand di Provinsi Nakhon Ratchasima. Latihan bersama disebut Elang Thainesia atau Thailand Indonesia kembali digelar di Pangkalan Udara Thailand di Provinsi Nakhon Ratchasima. Tahun ini latihan memasuki tahun ke-26 dan merupakan latihan ke-17 kali. Guna keperluan latihan, Indonesia memboyong sedikitnya 5 pesawat tempur jenis F-16. Sementara tuan rumah Thailand juga ikut mengerahkan 6 pesawat tempur jenis yang sama.
Jenis pesawat tempur yang sama ini memudahkan kedua negara membuat strategi perang udara dalam latihan kali ini. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara, Marskal TNI Agus Supriyatna, latihan ini selain menjaga persahabatan dengan Thailand juga meningkatkan kemampuan tempur di udara. Exercise ini mulai latihan perang di udara, ya, air to air, baik itu 1 lawan 1, 1 lawan 2, 2 lawan 2, sampai terakhir akhirnya melaksanakan composite strike, bersamaan melaksanakan penyerangan ke suatu tempat. Ini exercise yang bisa membuat para officer ini, para penerbang di antara kedua air forces ini bisa saling sharing. Sharing knowledge, sharing pengalaman, sharing dan prosedur juga. Prosedur mereka bagaimana, maintenance-nya juga begitu. Dari evaluasi latihan bersama Elang Thainisia, Indonesia perlu menambah jumlah rudal jarak jauh untuk pertahanan udara. Dari Nakhon Ratchasima, Thailand, Riki Satria, Muhammad Aliansyah, TV One mengabarkan. Kabar mengenai transfer ilmu antara TNI Angkatan Udara Indonesia dan juga Thailand sekaligus mengakhiri kabar Indonesia untuk edisi hari ini. Saya Romina Merkuri, terima kasih. Sampai